Khusus untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan penyusunan modul P5. Untuk hari ini saya sengaja melakukan step by step sesuai SKKNI, ya, Standar Kompetensi Nasional Pendidikan Pelatihan gitu ya, dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi apa yang kita lakukan tidak sekedar hanya istilahnya workshop seperti biasa, tapi dia berstandar kompetensi, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita fokus ke penyusunan modul P5. Nih, karena kalau ditarik dari SKKN ini merupakan yang berhubungan dengan kompetensi pemecahan masalah, ya. Karena modul P5 ini sebenarnya kita melihat apa yang ada di daerah. Di sini ya produk akhir kita adalah modul P5. Kemudian ya kita fokus di modul P5 dulu. Di sini ada target kita itu 6 ya, 6 peserta di 2 sekolah, berarti 12 peserta. Dan saya berharap 6 ini nanti berdua-dua ya, 2 orang. Targetnya itu kita menyelesaikan 3 modul gitu ya, menyelesaikan langsung 3 modul. Yang bertiga itu ya, artinya gini loh, targetnya yang pertama itu berpasangan itu adalah tim project sama tim penyusun kurikulum gitu ya. Nanti kalau ini selesai kita ke sesi selanjutnya untuk KWSP ya, karena lumayan berat ya untuk modul P5 ini, lumayan berat karena kita harus menyusun sesuai dengan pemetaan sumber daya gitu ya, pemetaan sumber daya berawal dari koordinator profil pelajar Pancasila. Artinya ya, di sini dibina langsung oleh pengawas sekolah ya. Jadi istilahnya selama ini ya pengawas sekolah itu kan lebih mengarah pada kepala sekolah saja sama wakil. Nah, setelah melihat di sana ya, ternyata tugas pengawas itu mengawal dari awal sampai akhir ya, sampai refleksi modul, sampai penyusun ulang modul di tahun berikutnya. Kalau kita lihat ya, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dokumen yang berisi yang penting ya, ada tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen. Oke, kita perhatikan sama-sama. Untuk modul profil ya sebenarnya hampir sama seperti modul atau RPP. Ada tujuan, langkah, ada media, kemudian ada asesmen ya. Kalau RPP ini sederhanakan, tujuan, langkah pembelajaran, sama penilaian atau asesmen. Nah, kalau komponen modul P5 ini ada 4 ya, ada 4. Dan kebetulan 4 ini saya bagi menjadi pelatihan kompetensi, berbasis kompetensi untuk SKKNI, life skill, soft skill gitu ya. Nah, yang pertama itu profil modul, tujuan, profil dari modul yang akan disusun, tujuan, aktivitas, asesmen, dan perencanaan. Ini kalau kita munculkan ke kalau saya munculkan ke SKKNI-nya ya. Oke.
ya. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam memetakan masalah dan mencari solusi kerja. Ini untuk kompetensinya, ya. Ini pakai sistem blended ya. Nanti karena ada beberapa bagian, ini bagian yang keduanya tentang merumuskan tujuan dari modul P5 itu masuk ke elemen keduanya. Sedangkan elemen ketiganya menganalisis informasi, ya. Nanti ya ini berhubungan pada elemen kompetensi yang ketiga, sedangkan menyusun rencana monet, ya, perencanaan monet itu masuk ke kompetensi keempat. Jadi gitu ya, Pak. Bercerita potensi sekolah sesuai dengan modal tadi. Ya kenyataan, Bu. Iya, kenyataan. Ya Bapak Ibu, silakan berpindah berbagi ceritanya. Guru SMA 3 mencari pasangan guru SMA 1. Ya. Tukar ya pasangannya. Gantian ceritanya ya. Silakan mencari pasangan untuk kembali bercerita. Ya. Jadi kali ini untuk guru SMA 3 mencari pasangan guru SMA 1. Baik, Bu? Bapak Ibu? Ya. Oke, berganti ya. Oke, Pak Erwin jalan tukar dengan Ibu Linda. Ibu tukar dengan Ibu yang berkacamata. Oke. Dengan Pak Erwin, gantinya Pak Erwin ke sana. Oke, silakan berganti pasangannya. Pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan dari cerita teman yang lain? Hal baru dan pembelajaran apa? Silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk bercerita, berbagi cerita. Dari tuan rumah dulu nih. Siapa Ibu Repi ya? Terima kasih waktunya. Mohon izin Bapak Ibu, saya muter-muter tadi untuk berbagi temuan dari cerita teman, hal baru yang saya dapat dari Bapak Ibu yang kami bercerita. Di sini kebetulan cuma 2 sekolah ya. Iya, kurang banyak Bu ya. Kurang banyak informasi, jadi muter hanya 2 sekolah Pak kami. Tapi walaupun sesama sekolah pun jadi masih dapat hal baru. Seperti ada yang belum saya ketahui Pak dari sekolah yang asal saya saja di SMA Negeri 1 Talang Ubi. Misalnya sebenarnya kami di sini Bapak dari modal manusianya di SMA 1 saya berbagi dengan ibu guru yang di SMA 1 sangat banyak modal itu pada kami Pak, karena guru saja kami 65, PNS rata-rata 80%, PNS honor cuma sedikit sekali Ibu, ada P3K 6. Potensi itu yang membuat kami di sini bukan membanggakan, banyak guru-guru yang bisa menjadi wadah Pak Teddy di sini. Guru-guru yang bisa menjadi wadah untuk peserta didik itu berkembang. Banyak sekali karena koneksi guru-guru di sini untuk anak berkembang itu bisa dengan mengikuti lomba Pak Teddy ya. Jadi dengan berlatih lalu mengikuti lomba lalu mendapatkan sertifikat hadiah semuanya itu jadi acuan kami di sini. Banyak guru seperti itu. Karena anak-anak kami sebenarnya potensinya semua punya potensi Pak Teddy. Sekedar kita guru ini pacak dah buat wadah itu. Itu yang saya bagi. Pembelajaran yang saya dapatkan dari cerita teman ini. Tadi pembelajaran itu kami harus bisa mengembangkan potensi kita sebagai guru.
bahwa kita bisa mengembangkan potensi anak dengan kita membuat wadah-wadah tersebut. Dan modal selanjutnya yaitu di sini kami bisa modal sosial, kami bisa dapatkan modal sosial yaitu di SMA sini Pak Dedi dan di SMA yang SMA 3 kami beritahukan bahwa kita ada paguyuban dengan masyarakat, dengan wali juga. Setiap kelas semuanya ada paguyuban. Di sana kebutuhan anak bisa terpenuhi. Dari paguyuban tersebut kami juga bisa melihat anak pengennya apa, bisa dari sana dipenuhi semua. Lalu di lingkungan kami, lingkungannya kebetulan lingkungan masyarakat Pak Dedi, bukan kami dengar di SMA 3 mereka lingkungannya masih lingkungan alam Pak Dedi, alamnya sangat mendukung. Jika ingin menemukan misalnya bambu di SMA 3 sangat mendukung, sedangkan SMA kami sulit untuk menemukan tersebut, bambu-bambu yang tanaman-tanaman hutan, karena lingkungan kami sudah lingkungan masyarakat yang besar. Itu hal yang baru saya dapatkan dan pembelajaran yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Dedi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut perwakilan SMA 3-nya. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari SMA 3. Menyambung dari Ibu tadi, hal baru yang saya dapatkan adalah tentang paguyuban. Sebenarnya itu sangat positif Bu. Kalau diterapkan di sekolah kami, alangkah luar biasanya ada Bapak Ibu wali murid yang membentuk wadah itu. Jadi kita pertama bisa mengontrol bagaimana kegiatan anak-anaknya di sekolah, terus mungkin bisa membantu 1, 2, 3 apa kebutuhan sekolah dan kebutuhan murid. Itu sepertinya insya Allah bisa diterapkan Bu ke depan. Iya insya Allah ya. Terus pelajaran baru yang kami dapatkan, sepertinya kami yang dari daerah mungkin akan banyak mencontoh juga sekolah yang di sini, mulai dari sosial, terus manusianya, bagaimana cara kami bisa mendidik anak didik kami dengan potensi yang kami punya. Jadi harus 100% Pak, seperti itu. Saya kira cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema, topik, dan alokasi waktunya. Alokasi waktunya ditentukan juga itu. Alokasi waktu itu akan berhubungan dengan berapa kali pertemuan. Jadi kalau 1 kali pertemuan itu 2 GP, nah, ya 2 GP. Kalau dia 1 kali pertemuan itu 2 jam. Kalau dianya 30 GP berarti 15 kali pertemuan, artinya gitu. Ya. Pelaksanaannya itu tergantung kebijakan dari tim penyusun kurikulum ya. Apakah mau per hari 2 jam, kemudian ada hari tertentu yang lebih dari 2 jam kalau dia 5 hari kerja. Kalau dia 6 hari kerja bisa 2 jam 2 jam. 6 hari kerja 12 jam. Bisa 1 hari full untuk profil pelajar Pancasila. Misalnya dipilih hari Sabtu gitu. Gak bisa Bu, kan ada jam tatap muka itu. Yang di tatap muka yang siapa dapat jatah jam lebih itu sebenarnya. Kita kimia 1 jam P5, 2 jam mapel kimia. Bukan 1 jam itu kita proyek kimia, bukan. 1 jam itu untuk P5. Jadi yang mendapatkan tambahan di dapodik itu kalau kimia 3 jam berarti dia ada jam wajib untuk P5. Nah P5 itu disusun oleh koordinator, dilaksanakan oleh guru mata pelajaran. Nah, gitu ya, itu pekerjaannya gitu. Jadi kalau dianya mau langsung drop 1 pekan full, misalnya 2 bulan full, misalnya 15 kali 30 pertemuan tuh langsung mau di drop sampai berapa hari itu profil P5 semua, silahkan.
Kecuali misal Senin itu Bapak sebenarnya kegiatan apa, Selasa sama dengan Sabtu itu P5 semua, selama 2 atau 3 minggu ya silakan, tergantung keputusan dari pihak kurikulum seperti apa. Makanya kita koordinator profil harus siap dari sekarang modulnya, supaya bisa diset oleh pihak kurikulum. Itu ya. Oke, maksudnya nggak bisa satu semester, 1 tahun November. Yang ada kami bagi 3 kan Pak? Enggak, bagi 3. Dibagi 3. Artinya gini loh, kalau dia 3